Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Pagi. Ada kabar apa Indonesia pagi ini? Ya, tentunya masih bersama saya Wahyu Asayuti dan rekan saya paling cantik, Neneng Astrianti. dan juga kita masih terhubung dengan Mas Aji Rahmat dari Yayasan Syok Ular Indonesia Rescue. Baik, kita lanjut ke perbincangan kita, Mas Aji. Untuk tadi sebelumnya dikatakan bahwa banyak dari berbagai kalangan yang bisa tergabung ke dalam Yayasan Syok Ular Indonesia Rescue. Nah, apakah ada syarat-syarat khusus untuk bisa tergabung dengan yayasan ini, Mas? Oke, sebetulnya tidak ada syarat khusus. Kita terbuka kepada siapa saja, segala usia. Yang penting memang mau mengemban misi SIOK sendiri, Mas. Ikut merubah paradigma negatif masyarakat tentang ular. Hanya itu. Nah, syarat masuknya harus ikut training. Kami punya basic training. Basic training ini selama 5 jam dari pagi sampai sore. Itu saja, setelah itu dia akan gabung jadi relawan. Oke, baik Mas Haji. Kita kembali lagi membahas terkait ular yang masuk ke dalam rumah. Ini Mas Haji, biasanya apalagi ibu-ibu ya, jika ada ular pasti mengalami panik, dan sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan pertama kali? Panik itu memang harus dilawan dulu, karena kalau ketakutan, panik pasti mikirnya udah nggak jernih ya. Biasanya teriak-teriak, lari-lari itu malah berbahaya. Yang kedua, kita harus stop, analisa nih ularnya sedang mengancam atau tidak. Kemudian jika memang sudah tahu karakternya, kita bisa mengamankan sendiri dengan ditutup ember atau ditutup pintunya, baru setelah itu panggil tim yang sudah terlatih. Kalau untuk ibu-ibu rumah tangga, kita punya alat kayak sapu, pengki, itu bisa untuk mengamankan ular di rumah. Begitu, Oke, Mbak. Baik. Mas Haji, terkait pertanyaan sebelumnya nih, ada kolerasinya bahwa katanya garam kasar itu bisa mencegah ular masuk. Apakah benar, Mas Haji? Jawabannya tidak benar. Ular tidak takut pada garam karena dia bersisik. Sisiknya ini cukup kuat untuk menangani garam. Jadi salah itu, Mas. Oke, baik. Oke, berarti tidak benar ya, Mas Haji ya, bahwa untuk menanggulangi ular masuk ke rumah dengan menaburkan garam ya. Itu salah. Garam, ya salah. Itu percuma, ularnya tetap lewat. Ya. Atau mungkin ada, tadi sudah disampaikan bahwa tindakan yang tepatnya adalah kita mencegah dengan membasmi makanan-makanan yang ada di rumah, seperti yang mengundang si ular ular tersebut datang, bisa seperti itu ya, Mas Haji. Betul. Nah, Mas Haji, Mas. untuk kita berbicara tentang ular ini, apakah ada waktu atau periode tertentu bagi ular yang memang untuk kita masyarakat, nanti di periode ini pasti akan banyak ular yang berkeliaran seperti itu. Apakah ada periodenya, Mas Haji? Kalau untuk konflik, ada kasus-kasus temuan ular masuk ke rumah itu biasanya di musim penghujan gini, Mas. Oktober sampai bulan Mei, April, Mei itu banyak laporan masuk ke kita. Nah, tapi kalau siklus, memang setiap ular berbeda-beda. Bisa jadi sepanjang tahun itu akan ada penampakan ular di sekitar rumah. Karena memang ular ini kan bagian dari ekosistem. Dia kan rantai makanan yang harus kita jaga juga. Oke, Mas Haji. Selama pandemi COVID-19 ini dari Maret hingga Desember, apakah ada kesulitan saat menangani ular, kasus ular begitu, Mas Haji? Sebetulnya tidak terlalu sulit karena kami juga pakai protokol, kita pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Hanya panggilan ke kami karena sudah emergensi, jadi kita evakuasinya juga kadang-kadang terkendala PSBB waktu awal-awal PSBB di sekitar Bekasi, DKI Jakarta. Tapi kesini sudah mulai longgar, sudah tidak masalah di kita. Oke, baik. Berbicara kendala, Mas Aji, untuk dari Yayasan Syok Ular Indonesia Rescue sendiri, kalau untuk melakukan penyelamatan atau untuk mendatangi masyarakat dan sebagainya, apa kendala terbesar bagi tim sendiri, Mas Aji, selama ini? Oke, kalau kami lebih ke pergerakan ya, karena teman-teman ini kan basicnya relawan, dia juga bekerja, dia juga punya aktivitas, jadi ketika ada panggilan mungkin butuh waktu yang cukup lama untuk merespon. Kalau memang dekat, dalam waktu 20-30 menit bisa direspon. Tapi kalau jaraknya jauh atau waktu jam kerja, biasanya kita kerjasama dengan teman-teman pemadam kebakaran, BPBD yang di dekat lokasi untuk menuju ke lokasi. Hanya itu aja sih, Mas. Kalau yang lain-lain,
masih bisa diatasi, termasuk kami sudah punya area relokasi pelepasan ular ketika di rescue ini ularnya harus dilepas lagi. Nah, kita punya daerah-daerah untuk pelepasan ular ini. Oke, baik. Mas Haji, Ya. jika ada pemirsa di rumah nih yang ingin menghubungi pihak Yayasan Siox Ular Indonesia itu kemana ya, Mas? Oke, itu boleh ke nomor kontak saya. Kebetulan nomor kontak saya ini dipublis nasional ke 081768000446. Ini call center Indonesia Snake Rescue. Dan kami punya jejaring sekitar lebih dari 2.000 orang komunitas dan instansi untuk merespon konflik ular se-Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Nah, ya itu pemirsa, tadi bisa dicatat ya nomor dari call center Siox Ular Indonesia. Mungkin juga bisa diulang mungkin. Iya, boleh diulang lagi Mas Haji? Oke, 081768000446. Baik. Nah, itu dia pemirsa, jika Anda mengalami ada bertemu ular ataupun di rumahnya, di sekitar rumahnya ada ular, silakan hubungi call center yang sudah nomornya sudah disampaikan oleh Mas Aji dan sudah tertera juga di layar TV Anda. Nah, Mas Aji, kita juga ingin mengetahui nih Mas Aji, apakah selama Yayasan Siox berdiri atau juga yang dialami untuk tentunya yang Yayasan Siox yang ada di Bekasi seperti itu. Apakah ada pernah terjadi sesuatu yang memang sedikit susah gitu? Atau ada pernah mengalami sesuatu yang tidak diinginkan ya, gitu. pada saat pada relawan gitu. Relawan datang ke masyarakat. Mungkin ada kisah atau ada cerita seperti itu, Mas? Ya, sebetulnya ini kejadian yang waktu banjir Jakarta tahun lalu sih, Mas. Kalau yang tahun ini belum ada kejadian. Jadi ada waktu banjir ada warga yang kegigit ular di daerah Bekasi, di Jati Asih. Kemudian sayangnya perlakuan pertamanya sudah salah, jadi dia diikat pakai ban. Ini kan penanganan yang sudah tidak direkomendasikan oleh WHO. Nah, ketika direspon dengan kita butuh waktu yang cukup lama untuk mendekati posisi korban dan membantu membenarkan tahap imobilisasi atau penanganannya. Jadi ketika banjir aksesnya susah, ada orang kegigit tapi diikat dengan tindakan yang salah. Tapi alhamdulillah karena jaraknya tidak jauh meskipun kena banjir, kita langsung evakuasi ke rumah sakit dan bisa selamat. Padahal itu gigitannya lumayan mematikan, bisa tinggi. Wah, benar. Ya. Hati-hati harus dan cepat, waspada, ya. Betul. Semoga Yayasan Rescue tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan selalu sehat Amin. tentunya Terima kasih. ya. Amin. Oke, Mas Haji, kita karena waktu kita tidak banyak, ini kita langsung ke pertanyaan terakhir, Mas Haji. Pesan untuk warga jika ada ular yang masuk ke dalam rumah, itu pesannya. Mas Haji. Baik, yang pertama ular ini tidak semuanya berbisa. Yang mematikan itu hanya 20% di Indonesia, di Jawa atau sekitar Bekasi itu hanya sekitar 15 spesies dari mungkin ada 100 spesies yang ada di Jawa. Jadi tidak perlu panik. Digigit ular juga tidak selalu berakibat fatal, ada step-stepnya. Jadi tidak perlu panik. Pelajari ular, kenali ular, kita waspada tapi jangan bunuh ular. Itu slogan kami, Mas. Jangan bunuh ular. Karena ular juga penting bagi ekosistem kami. Itu saja, terima kasih. Baik Mas Haji, terima kasih banyak atas waktunya pada pagi hari ini ya Neng, sudah mengedukasi kita dan masyarakat di luar sana. Semoga kita bisa satu tujuan seperti yang disampaikan oleh Mas Haji, bahwa jangan bunuh ular, seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Haji, semoga selalu dalam kebaikan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Waalaikumsalam. Nah, pemirsa, itu dia informasi terkait perbincangan kita dengan Mas Aji, bahwa jika ada ular jangan langsung panik. Iya, benar. Ya. Kita harus tetap santai dulu, kita lihat pergerakannya, kita bisa ambil sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mengusirnya seperti itu. Karena tidak semua ular juga itu berbisa. Iya, racunnya tidak mematikan begitu, benar. seperti kata Mas Aji. Ya, itu dia perbincangan kita dengan Aji Rahmat dari Yayasan Siox Ular Indonesia Rescue. Nah, pemirsa, kita sudah berada di ujung acara ini. Kita akan bertemu di lain waktu tentunya, Neng. Iya, betul sekali. Nah, pemirsa, saksikan terus Indonesia Pagi setiap hari Senin hingga Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Saya Neneng Astrianti dan rekan saya Wahyu Asayuti undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.